semuanya. Malam ini adalah ngobrol live bareng Septi khusus Q&A, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Silahkan. Oke, saya mau mulai jawab pertanyaannya ya. Ini saya mau jawab pertanyaannya adalah yang ringan-ringan dulu ya. Yang ringan-ringan dulu pertanyaannya. Mbak, foto-fotonya bagus. Siapa yang motoin? Nah, ini pertanyaan ini sering banget nih saya tanyain. Mbak, foto-fotonya bagus, siapa yang motoin? Nah, jadi saya memang sangat suka fotografi. Saya standar untuk foto itu memang sangat tinggi. Jadi saya nggak suka foto yang biasa. Jadi saya suka foto yang bagus memang. Jadi benar-benar saya memang mencari kamera yang khusus untuk foto kayak gitu. Jadi saya punya kamera khusus dan saya mencari kamera yang gampang dioperasikan. Jadi siapa saja yang ada bersama dengan saya itu bisa motoin saya. Jadi saya bisa motoin dia dan dia bisa motoin saya kayak gitu. Karena kalau misalnya cuma saya yang bisa motoin dia, ya nanti yang motoin saya siapa kayak gitu ya. Jadi saya cari kamera yang memang gampang dioperasikannya dan memang bagus hasilnya ya. Jadi memang itu kameranya itu harus yang simple lah pokoknya ya. Jadi biasanya yang sering motoin adalah suami saya ya. Jadi karena suami saya bukan fotografer profesional, jadi supaya gampang diajarinnya cepet ya pakai kamera. Dan kebetulan saya pakai kameranya Fujifilm XA10 ya, itu kamera jadul sebenarnya, sekitar 2 tahun yang lalu saya beli. Mirrorless Fujifilm XA10, tapi lensanya saya beli yang memang yang bagus ya, lensanya yang 35 mm f1.4. jadi itu memang hasilnya bagus banget ya. Jadi itu rahasia resep foto bagus-bagus itu pakai kamera yang emang bagus ya. Jadi saya nggak pakai kamera HP kayak gitu. Dan yang motoin ya siapa saja yang sama saya, biasanya yang paling sering ya suami saya kayak gitu. Tapi ke teman-teman saya yang ada sama saya biasanya ya dia yang motoin saya kayak gitu. Oke, terjawab sudah ya. Fotonya bagus-bagus, siapa yang motoin ya. Jadi kalau kalian ada sama saya dan lagi sama saya, biasanya bisa juga saya minta untuk fotoin ya. Oke. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kok pinter ngomong dan bisa lancar ngomong, resepnya apa ya? Nah, ini saya juga bingung resepnya apa. Resepnya adalah latihan ya, latihan. Nah, ngobrol bareng Septi seperti ini adalah proses latihan saya ngomong ya. Jadi bukan ujuk-ujuk saya bisa ngomong lancar ya, justru karena saya nggak bisa ngomong lancar, saya harus latihan ya. Dengan saya konsisten membuat live ngobrol bareng Septi seperti ini, itu membuat saya latihan lancar ngomong. Jadi saya bikin live ini bukan karena saya bisa lancar ngomong ya teman-teman ya, tapi karena saya memang nggak bisa lancar ngomong. Jadi latihannya dengan membuat live. Jadi buat teman-teman yang lainnya, kalau teman-teman ngerasa bahwa saya nggak bisa lancar ngomong, gimana caranya lancar ngomong? Ya latihan. Apapun yang teman-teman bisa lakukan, dilakukan aja. Dan cara terbaik saya latihan adalah dengan live. Kalau nggak ada yang nonton ya udah nggak apa-apa, hapus aja. Kalau dirasa live-nya jelek ya hapus aja gitu loh. Kalau dirasa bagus ya udah lanjutkan aja kayak gitu sampai penontonnya banyak kayak gitu ya. Jadi itu tips bagaimana lancar ngomong. Dan itu kalau ngobrol di kamera kayak gini ya. Nah, beda kalau kita ngomong di hadapan banyak orang ya.
sangat beda sekali kalau kita ngomong public speaking di hadapan banyak orang. Itu resepnya juga banyakin latihan ya. Jadi kalau saya dulu awal-awal saya belajar untuk bagaimana mendapatkan banyak porsi latihan ngomong di depan banyak orang. Jadi saya misalnya apa ya yang saya lakukan dulu itu, saya ngasih materi, saya ngasih pembinaan, saya latihan ngomong itu ke mahasiswa-mahasiswa, ke anak-anak SMA yang mungkin di bawah saya gitu ya. Jadi kalau misalnya salah atau misalnya nggak bagus ya nggak masalah karena mereka di bawah saya kayak gitu. Jadi itu latihan ngomong public speaking di depan orang. Jadi kita akhirnya jauh lebih percaya diri menghadapi orang, dan gestur tubuh kita juga bagus, nggak kaku gitu loh, kayak gitu. Jadi nanti kalau memang udah terbiasa, udah lebih pede, itu bisa mempunyai peserta atau mempunyai yang nonton tuh jauh lebih besar kayak gitu, atau jauh lebih mungkin di atas kita kayak gitu. Jadi latihannya itu ya, jadi harus memang sering-sering latihan. Dulu saya juga nggak nyangka ternyata saya dengan ikhlas memberikan pembinaan ke para mahasiswa tanpa dibayar, itu adalah merupakan latihan saya ngomong public speaking di depan para mahasiswa kayak gitu. Jadi dari situ saya akhirnya latihan setiap minggunya. Karena waktu dulu tuh hampir setiap minggu saya ngasih pembinaan ke para mahasiswa. Jadi buat teman-teman, cari ajang teman-teman untuk bisa latihan ngomong ya. Jadi bukan karena saya pintar ngomong di depan banyak orang, tapi karena saya latihan. Kalau zaman dulu saya suruh ngomong di depan banyak orang, di puluhan orang, ratusan orang gitu ya, ribuan orang, ya pasti saya dredeg lah gitu ya. Jadi semua orang itu, bahkan saya pun juga dulu juga nggak lancar gitu ya dalam ngomong, apalagi di hadapan banyak orang gitu ya. Tapi ya itu tadi, karena saya juga pengen gitu loh, pengen bisa gimana sih caranya bisa kayak orang-orang yang sangat mempengaruhi gitu ya, sangat influence gitu ya setiap kata-katanya gitu. Nah itu ternyata mereka juga hasil dari banyak-banyak latihan kayak gitu ya. Oke, itu pertanyaan kedua ya, kok pintar ngomong dan bisa lancar ngomong, resepnya apa? Oke, kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, kerjanya jalan-jalan terus Mbak, itu kerja apa liburan? Nah ayo, ada yang nanya kayak gitu, itu kerjanya jalan-jalan terus itu kerja apa liburan? Nah ya sebenarnya saya bingung itu kerja apa liburan ya, karena saya nggak ngerasa kerja gitu ya. Tapi saya dalam traveling saya pun itu menghasilkan omset. Ayo coba, itu adalah dream job saya ya, dream job saya jalan-jalan tapi menghasilkan uang. Siapa di sini yang dream jobnya atau pengennya punya pekerjaan yang seperti itu, jalan-jalan tapi menghasilkan uang? Ayo coba angkat tangan, kasih love-nya, kasih like-nya yang dream jobnya sama kayak saya, jalan-jalan tapi dapat uang. Ayo, siapa yang sama kayak saya? Ngacung. Nah jadi saya dari dulu itu suka banget sama traveling, suka banget, bahkan saya merantau ke Banjarbaru, merantau ke Kalimantan, itu juga karena saya suka traveling ya. Jadi gimana caranya saya mikir gitu ya supaya traveling saya menghasilkan ya, jadi saya memilih bisnis yang bisa saya kerjakan sambil jalan-jalan ya, sambil jalan-jalan. Jadi saya itu kan di Kalimantan ya, saya punya orang tua di Surabaya. Gimana caranya setiap kali pulang ke Surabaya, mengeluarkan uang untuk pulang ke Surabaya setiap bulan itu nggak rugi-rugi amat gitu ya. Jangan sampai ngabisin uang, tapi saya pengen setiap kali saya pulang ke Surabaya saya justru menghasilkan uang. Nah
akhirnya saya memilih bisnis yang saya bisa jalan-jalan sambil menghasilkan uang, yang saya bisa pulang kampung ke Surabaya sambil menghasilkan uang, ya. Jadi saya memilih bisnis yang bisa saya kerjakan di mana saja, termasuk saat saya jalan-jalan ke Surabaya, ya, kayak gitu. Ya, jadi saya menganggap itu liburan atau kerja, ya saya bilang dua-duanya ya, karena saya dapat dua-duanya. Saya dapat liburan, saya juga dapat kerjaan, ya. Jadi sangat nyaman sekali bisnis yang saya lakukan ini, karena saya mendapatkan dua hal yang saya sukai, yaitu saya suka traveling dan saya suka uang, ya. Jadi dua-duanya dapat. Siapa di sini yang mau bisnis yang seperti itu? Kerjaannya dapat, travelingnya dapat. Oke, itu ya menjawab pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan dari Mbak Wartina. Seneng deh lihat Mbak Septi, auranya positif banget, kasih tipsnya dong. Saya ini nggak tahu ngelihat aura positif kayak gimana, cuman saya mencoba mempraktekkan apa yang namanya disebut dengan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation, ya. Dan itu semua ada di materi yang namanya magnet rezeki. Siapa di sini yang sudah tahu materi magnet rezeki? Nah, Mbak Wartina silahkan menonton YouTube dari magnet rezeki. Silahkan ditonton bagaimana belajar untuk latihan positive feeling, positive thinking, dan positive motivation. Jadi kita semua menjadi lebih positif, nanti akan terpancar kok aura positifnya. Jadi teman-teman akan didekatkan juga sama orang-orang yang sama-sama positif juga, ya. Itu jawaban dari untuk pertanyaan Mbak Warti. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak Farin Maurun. Apakah dari awal memulai bisnis Nuskin suami Mbak Septi mendukung? Kalau tidak, bagaimana solusinya? Langsung dijawab. Langsung dijawab suami saya. Jadi sebenarnya mendukung nggak? Sebenarnya dari awal ya mendukung-dukung aja ya kayaknya ya. Dari awal mendukung-dukung aja ya, mendukung. Cuman mungkin ngomongin bisnisnya belum dalam gitu ya, jadi nggak ngerti apa sih yang dilakuin istrinya gitu ya. Tapi setelah masukkan ke dalam bisnisnya, ikut belajar sama-sama untuk mendalami gitu ya, dapat tripnya bareng-bareng, mendalami dan lihatkan aja hasilnya. Insya Allah nanti pasti benar-benar mendukung dan meridoi kok, tenang aja ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin suaminya belum mendukung, tunjukkan saja prestasi, insya Allah nanti juga akan mendukung kok, ya. Dan tetap menjadi kita pada biasanya aja, jangan berubah, ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Harwenda. Oh, Mbak Wenda, ya. Mbak Septi punya masalah terbesar yang terjadi selama ini apa? Bagaimana menanganinya? Masalah terbesar yang terjadi selama ini apa ya? Saya mikir dulu nih. Karena selama saya mendalami magnet rezeki, saya berusaha untuk tidak membuat masalah menjadi besar, ya. Kalau misalnya dibuat menjadi besar, dibesar-besarkan bisa gitu ya. Tapi saya membuat semua masalah yang ada pada hidup saya setelah saya mengenal magnet rezeki, saya nganggap masalah itu biasa-biasa saja, tidak dilebay-lebaykan gitu ya. Jadi kalau yang saya ingat masalah terbesar saya ya sebelum saya mengenal magnet rezeki, mungkin saat masa kecil gitu ya, saat saya menderita skoliosis, atau saat saya dulu masa kecil saya mengalami banyak permasalahan, penghinaan, pembulian di masa-masa kecil, itu yang mungkin masalah terbesar saya. Tapi sekarang saat saya tahu ilmu magnet rezeki, saya tidak terlalu membesar-besarkan
setiap masalah. Saya membuat itu flat, membuat itu datar, dan saya menyerahkan semua masalah tuh ya sama Allah udah. Jadi saya nggak perlu mikir terlalu panjang lebar, udah masalahnya itu aja. Jadi saya pun juga nggak menganggap saya punya masalah besar apa, saya bingung. Kalau sekarang saya jawab saya bingung, karena saya tidak menganggap masalah itu besar, ya. Karena saya menganggap ya yang besar tuh Allah Maha Besar, bukan masalahnya yang besar. Ya, itu. Mbak Gita, Mbak kalau tidur suka jam berapa? Terus bangunnya jam berapa? Kalau tidur saya biasanya jam 1. Rata-rata jam 1, jam 12, jam 1 ya. Tapi saya mencoba banget untuk tidur lebih awal. Nih PR banget ya, PR banget. Saya pengen banget bisa tidur lebih awal, jam 10 gitu ya rasanya tuh. Karena saya nganggep jam 10 tuh kayak terlalu pagi banget untuk tidur. Tapi saya mau merubah mindset ya. Merubah mindset bahwa jam 10 itu udah malam gitu loh, udah malam. Jadi harus tidur gitu ya. Nah, itu masih PR buat saya ya, karena memang nggak baik tidur di atas jam 12. Tapi ya itu tadi, karena mungkin kebiasaan ya. Tapi saya pengen ngerubah, itu salah satu goal saya untuk bisa tidur lebih cepat ya, supaya bangunnya lebih cepat. Jadi kalau jam 1-an tuh biasanya bangun itu setengah 6-an itu bangunnya, dengan dibangunkan dengan dibangunkan. Kalau misalnya saya bisa tidur lebih cepat, biasanya bisa bangun juga lebih cepat dan tidak dibangunkan, dibangun sendiri kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya suami saya masih terus membangunkan saya kayak gitu, karena memang tidurnya malam ya. Terus berikutnya siapa lagi? Mbak Harwendah lagi, cara nutupin grogi waktu presentasi gimana? Pernahkah Mbak Septi gagal presentasi? Saya bilang waktu grogi itu pasti ada ya. Setiap orang pasti kalau presentasi pernah grogi pastinya ya. Apalagi kita di awal-awal berbisnis, kita nggak ngerti materinya, belum menguasai materi ya, itu pasti grogi. Tapi dalam pikiran saya, itu prospekan saya itu nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Terus kita ngapain bingung gitu loh? Ya udah ngomong semampunya aja gitu loh. Dan kita nggak perlu untuk mikir bahwa presentasi saya bagus nggak sih, karena yang kita hadapin mereka itu juga nggak tahu loh kita ini bener apa salah gitu loh. Jadi ya udah, kita ngomong aja semampunya kita aja, dan kita pede aja sama omongan kita ya. Setelah saya tahu mindset itu ya, saya nggak mikir lagi saya presentasi salah apa bener ya, karena nggak ada presentasi yang salah dan benar. Yang ada adalah kita percaya diri atau tidak, karena itu yang akan terpancar pada prospekan kita. Oke. Terus, pernahkah Mbak Septi gagal presentasi? Saya pikir saya merasa nggak pernah gagal, karena saya ngerasa bahwa tidak ada kata-kata yang salah untuk orang yang benar, dan tidak ada kata-kata yang benar untuk orang yang salah. Jadi kalau memang orangnya benar aja ya udah, meskipun kita presentasinya salah ya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya orangnya memang udah nggak bagus, nggak baik ya, kita presentasi sebaik apapun ya tetap salah di mata dia gitu loh ya. Jadi ditolak itu sering ya. Jadi nggak ada presentasi yang gagal, tapi ditolak itu sering ya, kayak gitu ya. Jadi semuanya itu pasti mengalami penolakan. Tapi saya menganggap itu tidak kegagalan ya teman-teman ya. Saya nggak pernah ngerasa presentasi saya gagal ya, karena kita nggak tahu loh dari presentasi yang mana kita closing ya. Oke. Mbak Dwi, Mbak Septi tanya dong, gimana menghadapi orang yang selalu underestimate sama bisnis kita? Tunjukkan saja prestasi kita, nggak perlu mikirin orang yang underestimate. Begitu kita nunjukin prestasi ya, orangnya akan diem kok, dan akan ngikut kita malah justru kayak gitu. Jadi kitanya sendiri yang pede aja. Kitanya, kalau misalnya orang lain itu nggak akan pernah bisa menyakitin kita kalau kita tidak tidak membiarkan mereka untuk menyakiti kita ya. Orang lain nggak akan pernah bisa menyakiti kita. Tapi kalau kita mengizinkan orang lain menyakiti kita,
ya kita kan tersakiti. Jadi kalau misalnya kita nggak mau tersakiti dari omongan-omongan mereka, ya nggak usah peduliin gitu loh. Nggak usah peduliin omongan orang lain, ya biarkan orang lain mau ngomong apa, itu tidak akan mempengaruhi kita, itu aja. Jadi kita tidak mengizinkan mereka masuk ke pikiran kita, kayak gitu. Oke, ada siapa lagi yang bertanya? Mbak Dwi lagi, Mbak Septi, misal, kok hilang, sebentar. Semisal kita udah punya Galva dan Lumi, namun saat prospek belum ada yang closing, tapi senjata kita udah habis, serum dan sabun. So how ya Mbak kita bisa demoin orang lagi? Ya kita nabung lagi, kita jualan aja Lumi Spa Galva, kan dapat komisi. Ya lewat online, yang nggak perlu demo, kan bisa, apapun bisa dilakukan kok. Ya, yang penting kita cari solusi ya. Jadi kalau misalnya kita habis serumnya, gelnya, ya udah kita pakai online aja, nggak perlu demo, kan bisa kayak gitu. Mbak Leni, kalau kita ditolak, bisa nggak kita follow up lagi ke depannya? Caranya gimana memulai? Mbak Leni, saya tuh sering banget ditolak dan saya juga sering banget nge-follow up ya. Bahkan kayak Mbak Wirda tuh nolakin saya udah berkali-kali, bertahun-tahun. Dari tahun 2014 sampai 2018 Mbak Wirda tuh nolakin saya terus. Tapi saya terus follow up sampai dapet, dan akhirnya dia menjadi line terkuat saya, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita berhenti dalam follow up ya, karena itu uangnya dari situ. Kalau saya berhenti follow up Mbak Wirda, bisa jadi saya nggak pernah akan menemukan Mbak Wirda di dalam tim saya ya, seperti itu. Jadi terus follow up sampai closing. Follow upnya gimana ya? Follow upnya macam-macam, jangan error gitu ya, jangan ngomong hal yang sama, tapi ya follow up dengan promo, follow up dengan tanya kabar, follow up dengan sering komen di Facebooknya, macam-macam. Kita bisa follow up dengan berbagai macam cara tanpa membuat kita menjadi seperti peneror gitu ya, kayak gitu. Oke. Terus siapa lagi? Mbak Dwi lagi. Mbak Dwi rajin sekali bertanya. Ketika kita belum mendapatkan puluhan bahkan ratusan jutanya, gimana kita bisa meyakinkan mereka? Kalau kita mau melihat di bisnis ini itu bukan hanya sekedar uang Mbak yang didapatkan. Coba Mbak mendapatkan komunitas yang sangat bagus, mindset yang lebih berkembang, percaya diri yang lebih tinggi, atau bahkan perbaikan diri dalam diri kita, itu harganya jauh lebih mahal daripada hanya sekedar puluhan juta, belasan juta yang Nuskin kasih kepada kita. Tapi kalau kita mendapatkan banyak perubahan mindset positif, kita menjadi lebih baik, itu justru jauh lebih baik. Jadi misalkan teman-teman belum punya penghasilan yang besar, ya bilang aja bahwa saya sangat bersyukur ada di bisnis ini karena saya mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan untuk perubahan dalam diri saya, keluarga saya, anak saya, dan teman-teman lingkungan saya. Itu jauh lebih berharga daripada uang yang Nuskin kasih ya, seperti itu ya. Jadi di bisnis Nuskin gak hanya sekedar ngomongin uang ya, tapi lebih dari itu. Oke. Mbak Leni langsung ditanyain mau join kapan gitu Kak. Jangan Mbak, no ya. Jadi tanyain kabarnya dan lain sebagainya ya. Jangan ngomongin Nuskin, tapi ngomongin yang lain ya. Mbak Deviana, Mbak Septi, saya kan baru di Nuskin. Hal apa yang harus saya lakukan sebagai pemula untuk memulai bisnis ini? Mbak Deviana timnya siapa? Dan bertanya-tanya aja sama upline-nya, Mbak, saya mau belajar cara memulai bisnis dengan benar dan cepat. Biasanya nanti akan dimasukkan dalam grup pembinaan supaya tahu langkah-langkah apa yang harus Mbak Deviana lakukan ya. Dan biasanya sama upline-nya akan ditanyakan Mbaknya maunya apa, goalnya apa. Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu
mau apa kita di Nuskin, supaya upline-nya tahu mau mengarahkannya seperti apa ya. Jadi buat Mbak Deviana, silahkan belajar bagaimana cara memulai bisnis ini dengan benar dan cepat ya. Ada kelas-kelasnya, ada training-trainingnya yang bisa Mbak Deviana masuki ya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya Mbak Dwi, nggak perlu nunjukin uang kok. Nggak selalu orang tuh pengen kita ngeliatin uang ya, kayak gitu. Oke, sekarang jam berapa? Live ngobrol bareng Septi, ternyata banyak sekali pertanyaan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau yang ada masih mau bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang merasa informasi ini sangat bermanfaat, silahkan share, mention teman-temannya semuanya. Atau kalau teman-temannya mau nanya juga silahkan di kolom komentar ya. Sekian saja, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton live ngobrol bareng Septi pada malam hari ini, meskipun konsepnya berbeda ya. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Sampai jumpa di ngobrol bareng Septi Senin mendatang. Saya akan live dari kota Bali. Oke ya, sampai jumpa di live ngobrol bareng Septi di Bali. Dadah.